Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifasa Ilhami. Saya dari kelompok D1 bersama Cita Kamalia. Saya dari kelas IF 4404 dengan NIM 130120441. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya bersama Cita Kamalia dalam bentuk PowerPoint. Oke, yang pertama itu ada nilai minimum. Nah, nilai minimumnya itu kita ambil dari soal tuh H X, Y sama dengan cos X plus sin Y kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, untuk batas nilainya itu min 5 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 5, dan min 5 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 5. Yang pertama, lanjut aja mungkin kita ke strategi penyelesaian. Nah, yang pertama itu ada desain kromosom dan metode decode-nya. Nah, desain kromosom merupakan pemilihan kandidat secara probabilistik dengan tujuan untuk direproduksi, sedangkan gen setiap orang tua akan diturunkan ke anaknya. Yang kedua, ukuran populasi. Populasi adalah seluruh jumlah kromosom atau individu yang ada pada setiap generasinya. Terus yang ketiga itu ada metode pemilihan orang tua. Nah, pemilihan orang tua merupakan seleksi orang tua yang akan dipilih untuk proses crossover dan mutasi dengan tujuan untuk mendapatkan calon parent yang baik, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik. Yang keempat itu ada metode operasi genetik atau pindah silang dan mutasi. Crossover pindah silang adalah proses persilangan antara dua kromosom yang ada. Nantinya akan membentuk kromosom baru yang dimana diharapkan menjadi solusi terbaik. Metode crossover yang digunakan pada laporan ini adalah rekombinasi satu titik. Yang kelima adalah probabilitas operasi genetik. Ya, probabilitas crossover adalah berapa kali persilangan terjadi untuk kromosom dalam satu generasi, yaitu peluang dua kromosom bertukar beberapa bagiannya. Nah, kami menggunakan PC itu sebanyak 1. Terus yang poin 6 itu metode pergantian generasi atau seleksi survivor. Suatu skema penggantian individu yang disebut seleksi survivor diterapkan sehingga menghasilkan populasi baru. Proses ini akan terus berulang sampai kondisi berhenti dipenuhi. Dan yang terakhir ada kriteria penghentian evolusi atau loop. Loop pada kode yang kami buat ini akan berhenti jika kandidat kromosom untuk seleksi orang tua selalu sama dengan kandidat yang sudah terpilih dan generasi sudah mencapai ke 100. Oke, mungkin lanjut saja ke kromosomnya. Maksudnya ke prosesnya. Yang pertama itu ada dekode kromosom. Nah, jadi karena tipe kromosom yang saya dan Cita Kamalia gunakan itu biner, maka kita mencari menggunakan cara di bawah ini atau codingan di bawah ini. Yang kedua itu ada perhitungan fitness. Nah, jadi kita mencari minimisasi, itu rumusnya F sama dengan 1/H ditambah A. Tujuannya adalah memaksimalkan sebuah fungsi, maka fungsi fitness yang digunakan adalah fungsi yang dioptimasi tersebut. Nah, di fungsi heuristik ini kita menghitung nilai fungsi H yang ada di soal. Nah, untuk H sendiri itu H adalah objective function dan A itu adalah nilai yang mendekati nilai 0. Ini bisa dilihat dari rumusnya, dan ini fungsi codingannya dari heuristik sendiri itu ada X, Y return 1 per di dalam kurung ada met cos X ditambah met sin Y pangkat 2 per X kali X ditambah Y kali Y ditambah 0,01. Yang ketiga itu adalah pemilihan orang tua. Nah, pemilihan orang tua pada kode kali ini saya menggunakan metode roulette wheel. Nah, metode ini termasuk ke dalam teknik
seleksi orang tua yang profesional terhadap nilai fitnessnya. Nah, artinya semakin besar nilai fitness suatu individu, maka semakin besar pula peluangnya untuk terpilih sebagai orang tua. Nah, bisa dilihat di kodenya itu def seleksi ortu K, terus ortu sama dengan array, list fitness, list map, lambda, B fitness, B kali X, B kali Y. Nah, sampai ke while and ortu tidak sama dengan K, candidate, random choice population weight sama dengan list weight if not exist ortu, candidate, ortu dot append candidate, maka kita akan mereturn ortunya. Nah, yang keempat itu ada crossover. Nah, jadi di crossover ini kita menggunakan one point crossover atau kombinasi satu titik. Terus kelompok saya tidak memberikan probabilitas di crossover ini. Jadi setiap memanggil fungsi crossover parent 1 dan parent 2 selalu tercrossover. Nah, dengan codingan sebagai berikut, def crossover kurung ortu 1, ortu 2, terus position sama dengan random dot randin 1, len ortu 1 dot biner dikurang 2 sampai seterusnya. Yang kelima itu ada mutasi. Nah, jika bilangan acak tersebut lebih kecil atau sama dengan probabilitas mutasi, maka gen pada posisi tersebut akan dimutasi. Nah, jika sebaliknya, maka gen tersebut tidak akan dimutasi. Nah, untuk dimutasi ini kita menggunakan nilai probabilitasnya itu ada 0,50, diacak dari 0 sampai 50. Terus juga kalau misalnya nilai PM atau nilai mutasinya lebih kecil dari 1, maka akan terjadi mutasi, begitupun sebaliknya. Dan yang keenam ada pergantian generasi. Untuk pergantian generasi ini metode yang digunakan itu kelompok saya menggunakan steady state. Jadi tidak semua kromosom diganti. Penggantian dilakukan hanya pada sejumlah kromosom tertentu. Nah, jadi bisa dilihat dengan codingannya itu menggunakan def seleksi underscore survivor, terus population dot sort key sama dengan lambda B heuristic B kali X B kali Y, reverse sama dengan true. Jadi while len population tidak sama dengan 0, maka akan muncul population dot pop ya. Nah, ini untuk outputannya. Jadi bisa dilihat ini ada 3 ya. Itu yang pertama ada di dalam array, terus di kurung yang kedua dan kurung yang paling kanan. Nah, jadi untuk yang di dalam array ini adalah kromosom terbaik. Misal contoh di generasi 1 itu ada 0,1, 0,1, 0,1, 1,0. Terus untuk di kurung yang kedua ini itu adalah nilai X, Y dari kromosom terbaik. Nah, karena ini X, jadi X-nya itu min 15,645 sekian, dan Y-nya itu min 36,2903 sekian. Nah, dan yang paling terakhir itu di sebelah kanan itu adalah fitness terbaik atau nilai fitness terbaik. Contoh di generasi 1 itu ada 99,992,07 sekian. Nah, mungkin selanjutnya dari generasi 1 sampai di generasi 100 itu kurang lebih posisinya sama gitu. Nah, mungkin terima kasih sebelumnya sudah menonton tugasnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.